Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Lesmana dari kelas R2L. Saya akan mewawancarai yang berjudul tentang pendapat masyarakat tentang pembuangan sampah liar atau pembuangan sampah ke sungai. Saya mengambil topik ini karena ingin mengetahui pendapat dari masyarakat atau orang-orang terkait tentang pembuangan sampah liar yang menyebabkan banjir dan juga merugikan masyarakat atau warga sekitar. Bang, nama saya Dika. Abang nama siapa? Nama abang Dila Zulkifli, panggil aja Bang Dila. Ya, Bang Dila mau nanya nih, kan menurut CNBC Indonesia dan Kompas.com, Indonesia memiliki peringkat 117 di dunia dalam negara terbersih. Menurut abang itu udah termasuk bagus atau masih kurang? Terus pendapatnya gimana? Jadi Bang Dika itu dapat data dari CNBC dan Kompas TV Kompas ya. Iya. Bahwasanya Indonesia itu jadi negara terbersih dalam peringkat 117 Ya. gitu. Yang menurut abang sih itu udah cukup bagus gitu, karena udah ada masuk peringkat 117 gitu. Tapi kalau bisa ditingkatin lagi jadi enggak bisa jadi ya, bisa jadi mungkin Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia gitu. Kayak misalkan seperti negara Singapura. Oh iya. Gitu, negara Singapura. Kalau misalkan pemerintahnya itu dapat membuat aturan tuh, membuat aturan yang ketat dengan sanksi yang bisa membuat jerak pelanggar hukum ini, Si pelakunya. nah si pelakunya ini gitu. Jadi dan juga masyarakatnya itu bisa mampu menjalankan aturannya dengan baik gitu, mungkin. Nah, serta memiliki kepedulian juga dalam menjaga lingkungannya. Jadi intinya itu udah cukup bagus. Tinggal ditingkatin aja dengan pemerintahnya dengan membuat peraturan-peraturan yang ketat kalau biar supaya efek jerahnya itu semakin kuat gitu. Iya. Terus sih, Biar bisa meningkat lagi peringkatnya. nah minimal tuh ya masuk ke dalam 100 besar dulu. Iya. Emang susah sih kalau misalkan dalam negara terbersih di dunia tuh gitu. Iya. Butuh proses yang panjang. Iya, panjang ya. Itu sih. Terus yang kedua nih bang, tindakan abang buat biar si pelaku pembuangan sampah itu dapat efek jerahnya itu seperti apa? Ini efek jerah untuk si pelaku buang sampah yang sembarangan. Efek jerahnya. Ya, mungkin di terapin aja tuh. Nah, kan di situ kan ada perda ya, nomor 1 pasal 34 tahun 2011 kalau nggak salah. Nanti dicek lagi aja. Itu kan hukumannya itu 3 bulan atau denda 50 juta ya. Minimal maksimal atau minimal itu berapa? Maksimal 3 bulan atau 50 juta denda. Mungkin itu diterapin aja dalam masyarakat. Yang pertama mungkin ya dikasih keringanan tuh, Kasih banner. Nah, banner tuh Untuk ya spanduk rapin aja gitu. Karena kan kita ngikutin peraturan hukum aja gitu, karena di situ udah ada aturan yang udah dibuat oleh pemerintah. Jadi kalau bisa terapin aja setiap masing-masing wilayah gimana gitu. berarti langsung dibawa ke ranah hukum, kalau enggak denda 50 juta ya. Yang ketiga nih bang, kalau misalkan ada orang yang buang sampah terus abang lihat yang abang lakuin itu apa? Ketika anda ngeliat ya, kalau misalnya ada orang yang buang sampah sembarangan ya, Iya. kalau misalkan saya menemuin orang yang buang sampah ya saya tegur dulu gitu. Kenapa sih bisa buang sampah gitu, kenapa sih nggak bisa, kenapa sih padahal segampang itu ketika dia dia megang sampah, susahnya apa sih, tinggal nyamperin tuh tong sampah tinggal buang kan begitu. Karena ketika dia membuang sampah sembarangan kan efeknya kan
dampaknya itu kan besar, bener gak? Iya, bisa banjir Gitu. ya. Nah bisa banjir, buruk lah gitu kan ya. Iya. Karena penting tuh kalau misalkan mereka tuh menjaga lingkungannya tuh tetap bersih, tetap nyaman. Bahasanya dia bumerang lagi tuh, bisa balik lagi tuh ke dia dampak baiknya kalau misalkan dia tuh buang sampahnya pada tempatnya gitu. Jadi kalau misalkan dia buang, yang kena Ya kita juga gitu. kita yang rugi ya. Nah termasuk dianya juga pasti merasakan bahwasanya buruknya ketika buang sampah sembarangan gitu. Awal-awal emang enggak langsung ngerasain gitu. Tapi kan ketika dia buang sampah, kalau orang itu cuek terus ngikut buang sampah juga kan bahayanya di situ. Iya, bikin banjir ya. Nah gitu, mungkin pertama intinya ya itu garis benang benang merahnya itu harus garis besar itu mungkin ditegur dulu. Kalau misalkan emang enggak, ya mau nggak mau kita harus bawa hukum gitu. Hukum yang perda yang udah ditetapkan oleh pemerintah itu sih. Lagi bang, Terus kalau misalkan orang itu nggak terima nih, yang abang bilangin itu begitu nggak bagus, dia nggak terima. Pendapat abang gimana tuh? nggak terima dalam hal bahwasannya dia buang sampah. Iya, dia nggak terima. Oh, nggak terima dalam hal Abang bilangin. negor tuh. Iya, nggak terima. Gitu ya, dia nggak terimanya karena apa? Kan dia yang salah siapa? Kan dia. Jadi kalau misalkan emang bener-bener dia salah tapi dia udah nggak terima gitu, ya kita mau buat apa kalau kita nggak bisa buat apa-apa kalau mau nggak mau kita harus lapor ke RT atau RW ya. gitu. Nah, lapor aja ke RW gitu. Karena sangkutannya ini kan dampaknya kan ke masyarakat yang besar Iya, iya. gitu. Jadi nggak main-main begitu. Iya, iya. Kalau misalkan yang pribadi yang ngelihat, kalau misalkan dia juga nggak terima kan kalau ditegur, Iya, iya. ya mungkin memang harusnya ada sih gitu. Ya emang sedikit-sedikit dikasih tahu dulu gitu. Nanti juga ntar ngerasain sendiri Iya. gitu kan dampaknya gimana. Mungkin cukup segitu bang pertanyaan saya. Oh udah siap. Makasih ya bang atas pertanyaannya. Ya sama-sama. Mas, dengan Mas siapa? Dengan saya Mas Rahman. Mas Rahman. Saya ingin bertanya, kan di Indonesia memiliki peringkat 117 dalam negara terbersih di dunia. Menurut Mas, negara terbersih itu udah bagus atau masih kurang? Menurut saya Indonesia di peringkat 17 negara terbersih itu masih kurang sih. Dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pembuangan sampah sembarangan. Baik. Yang kedua itu biar dapat efek jera bagi pelaku itu kayak gimana sih? Kalau buat efek jera, sepertinya kalau tindakan denda sudah banyak sih dan tidak jera sih, masyarakat sepertinya harus dilakukan seperti tindakan hukum sosial. Oh iya. Terus yang ketiga itu bagaimana tanggapan Mas nih kalau misalkan ngelihat ada orang pelaku pembuangan sampah itu ngelihat di depan Mas, apa yang akan Mas lakukan? Tentu saya akan menegurnya, karena kan itu dapat merusak lingkungan sekitar ya. Oh iya, baik. Terus kalau dia tidak terima dengan Mas, apa yang Mas lakukan? Ya cukup kita kasih peringatan lagi, mungkin kita bawa ke hukum bisa ya, karena dia tidak Menaati aturan. Tidak menaati aturan itu bisa. Iya. Ya. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Selamat pagi Bu, saya Andika, saya ingin wawancara Ibu, boleh ya? Pagi juga gimana? Bagaimana pendapat Ibu tentang, kan Indonesia memiliki peringkat 117 dunia menurut CNBC dan Kompas.com. Menurut Ibu itu sudah termasuk bagus atau masih kurang? Peringkat apa sih? Peringkat kebersihan negara terbersih di dunia. Oh gitu. Ya bagus sih, cuman ya memang kalau secara peringkat itu emang bagus. Cuman kalau di faktanya memang masih kurang sih. Lalu yang kedua, tindakan apa yang dilakukan supaya bisa
dapat efek jerah kalau yang buang sampah secara liar. Ya memang ada sanksi sih, harusnya langsung ditegur langsung sih. Terus yang ketiga, bagaimana tanggapan ibu kalau misalkan melihat ada orang yang buang sampah sembarangan di depan mata ibu? Oh, kalau saya sih langsung saya tegur mas. Kalau misalkan orang itu tidak terima, tindakan ibu yang akan lakukan apa? Ya saya doain aja biar dia sadar. Oh iya. Masih ya bu? Iya iya. Sore mbak, saya dengan Andika. Dengan mbak siapa? Sore dengan Mbak Dewi. Mbak Dewi, saya mau nanya, bisa kan banyak pelaku pembuangan sampah liar tuh yang sembarangan buang, biar dia dapat efek jerah nggak ngelakuin lagi, gimana sih? Biasanya dipasangin papan dilarang buang sampah beserta isinya. Kalau buang sampah akan dikenakan sanksi dan denda. Biasanya itu aja sih. Sama sanksi sosial gitu Iya. ya. Yang kedua nih mbak, kalau misalkan mbak sendiri ngelihat orang yang ngebuang sampah ke sungai sembarangan, yang mbak lakuin akan ngapain? Menurut saya warga Indonesia itu masih minim akan kesadaran tentang kebersihan. Sebenarnya sudah ada peraturan kalau buang sampah sembarangan itu kena denda atau tindakan sosial. Jadi kalau misalkan kita lihat orang buang sampah sembarangan, langsung ditegur aja. Dikasih tahu baik-baik. Iya, dikasih tahu. Tanggapan mbak Dewi kalau misalkan itu dia nggak terima kalau mbak Dewi bilangin? Kalau orang itu tidak terima, kita beritahu, kita kasih info kalau buang sampah sembarangan itu merugikan orang lain, bisa mendampakkan banjir. Jadi sebaiknya kita kasih tahu, jika dia masih membuang sampah sembarangan, sebaiknya kita lapor ke RT setempat agar ditindak dengan tegas. Baik, Mbak Dewi, segitu saja pertanyaannya. Terima kasih atas waktu, tempat, dan saran-saran yang telah Mbak Dewi berikan. Iya, sama-sama. Semoga masyarakat Indonesia bisa mengerti akan peraturan-peraturan tentang membuang sampah sembarangan. Oh iya. Selamat siang. Selamat siang. Saya dengan Andika, dengan Om siapa? Adit. Om Adit. Baik Om Adit. Jadi kan menurut CNBC Indonesia dan Kompas.com, Indonesia berada di 117 peringkat di dunia dalam negara terbersih. Menurut Om Adit itu udah termasuk bagus atau masih kurang? Masih kurang, karena Indonesia itu belum ada yang namanya penanganan sampah yang maksimal. Yang pertama produksi sampah di kita itu banyak ya, contoh di Bantar Gebang, di setiap daerah, cuma nggak ada yang namanya keluaran dari sampah itu nih, apakah sampah itu dijadikan bahan pupuk organik. Belum ada yang bisa menampung itu gitu. Sampai saat ini ya masih seperti ini aja. Iya. Bayangin contohnya di Jakarta berapa kubik lah per hari sampah. Iya. Yang dilempar ke Bantar Gebang. Iya. Benar-benar. Sedangkan per hari itu dilemparnya banyak, tapi keluaran itu belum ada. Hasilnya apa nih gitu, dari hasil sampah rumah tangga yang diciptain sama suatu daerah. Iya. Masih kurang lah, kalau 117 itu masih jauh lah. Bahkan kan info terakhir itu Indonesia itu ngimpor sampah dari luar. Terima kan kejadian itu kan. Iya. Apa Benar. dulu itu kayak negara Prancis, dia nggak ada tempat buat membuang sampah, malah dilempar, kita yang terima sampahnya, sedangkan kita nggak ada buat pengolahan sampah. Iya benar. Terus pertanyaan yang kedua nih Om, biasanya kalau kayak gitu biar orang-orang yang pelaku pembuangan sampah itu dapat efek jerah, biasanya gimana tuh biar dapat efek jerah nggak ngelakuin buang sampah lagi? Belum ada aturan sebenarnya kayak gitu, cuma ada aturan-aturan di segelintir instansi ya. Contoh kecilnya misalkan ada tempat pembuangan sampah yang resmi. Ini kejadian nyatanya ya. Di suatu tempat ketika
ketika ada orang nih dari luaran bawa sampah tapi dia mau nggak ada tempat buat ngebuang sampah nih, Iya. dia buang ke situ, Ke sungai. ke tempat penampungan Oh. itu. Hasilnya tetap dia nggak boleh karena dia bukan warga sekitar. Oh iya benar. Nggak ada keterbukaan seperti itu gitu. Jadi di tempat resmi itu malah yang disita itu semacam kayak KTP. Oh iya. Itu baru ada peraturan-peraturan kayak gitu aja. Hmm. KTP-nya diambil, nanti harus model kayak macam kita ditilang. Oh iya. Tuh, kalau efek jerah itu kalau secara langsung kita memang apa ya, susah ya. Orang masih belum kapok ya. susah, nggak bisa diatur. Iya. Kadang kita negur pun jadi masalah. Oh iya Ya benar. kan? Balik lagi ke diri sendiri lah. Iya. Gitu. Efek jerahnya tuh nanti dia bakal ngerasain rasanya efek dari yang sampah yang dia buang. Iya. Terus yang ketiga nih Om, kan banyak pelaku pembuangan sampah. Kalau misalkan Om Adit itu ngelihat depan mata sendiri Om gitu, yang bakal Om lakuin itu apa? Kita tegur aja gitu. Karena gimana ya, kita kan bermasyarakat ya, yang cuma bisa kita lakuin ini kita tegur. Kita bukan petugas, kita bukan apa, kita cuma bisa ngingetin aja. Karena kalau kita terlalu apa ya, berlebihan, kita nggak tahu namanya emosional orang, kita juga harus tahu kondisinya gimana, takutnya jadi ribut. Iya. Masih tahu baik-baik lah ya. Ya kalau udah ditegur, udah dikasih tahu baik-baik, dia nggak mau, nggak bisa, ya balik lagi ke dianya. Kita udah ngingetin aja sebagai apa namanya ya, bermasyarakat kita cuma bisa ngingetin doang. Benar-benar. Selebihnya nggak bisa lah. Terus pertanyaan selanjutnya nih Om, kalau misalkan orang yang Om Adit tegur itu dia nggak terima, yang bakal Om lakuin ya Om? Misalnya dia nggak terima nih ngebuang sampah, terus Om bilangin dia nggak terima. Kalau ngebuang sampahnya masih di situ atau nggak di sungai, dia ngebuang sampahnya di jalan, dia nggak terima, dia pergi atau dia marah-marah, ya udah kita ambil aja sampahnya, kita buang tempat yang benar sampahnya. Oh. Itu aja. Kalau dia buang di sungai, dia nggak terima, dia marah-marah, ya udah kita tinggalin aja lah. Soalnya karena apa ya, kalau sungai kan udah pasti susah kita ngambil lagi kan. Iya. Nah, itu jalan. Kalau dia buang, kebanyakan orang kan buang bawa sampah keliling, buang di jalan. Iya. Oh iya. Kalau pas lagi ketahuan gitu, kita tegur, dia nggak terima, malah marah-marah, kemudian dia pergi, ya kita ambil sampahnya. Atau misalkan dia malah marah-marah sama kita, nggak usah kita ladenin lah. Iya. Percuma ngeladenin orang yang apa ya, nggak ada pikirannya. Bener-bener. Ya baik, segitu aja Om. Pertanyaannya makasih jawabannya. Tempatnya udah mau menerima saya di sini. Ya, Makasih banyak ya Om. semoga sukses. Ya amin. Makasih. Sukses juga buat Om. Makasih Om. Iya, Tika. Kesimpulan yang dapat diambil adalah banyak dari sebagian orang atau masyarakat sekitar yang tidak setuju dengan adanya pembuangan sampah karena dampaknya bisa menyebabkan banjir atau bisa merugikan warga sekitar dan bisa pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, mari kita jaga supaya si pelaku membuang sampah liar tidak membuang lagi, dengan cara mungkin didenda atau dikasih sanksi sosial agar tidak mengulanginya lagi.